Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberkahi Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bab yang selanjutnya di kelas 7. Bab berapa? Bab yang kedua. Meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Meneladani nama-nama sifat Allah. Sini kita kenal Asmaul Husna. Mari bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu yang menghadapi kesulitan, apa yang biasa kita lakukan? Pasti berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sadarkah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat sekali dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentangku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Al-Baqarah ayat 186. Jadi Allah itu sangat dekat kepada kita. Ayat tersebut mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan menguatkannya dengan mengenal dirinya. Untuk mendekatkan dengan Allah, tentu kita harus mengenalnya. Salah satunya cara adalah meneladani sifat-sifatnya Allah, yaitu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kita akan mengenalnya. Nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna diterangkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 190 yang artinya, Allah memiliki nama-nama Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itulah Asmaul Husna. Al-A'raf ayat 180. Itu tentang terang Allah tentang Asmaul Husna. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Subhanallah, kita hafal Asmaul Husna, insya Allah kita akan masuk surga. Pada bab ini hanya akan dibahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Asy-Syami', dan Al-Bashir. Kita akan mengenal Al-Alim, Al-Khabir, Asy-Syami', dan Al-Bashir. Al-Alim apa artinya? Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 80 yang artinya, dan kaumnya membantah, dan dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka. Dari malapetaka apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu tindakan kamu dalam mengambil pelajaran. Surat Al-An'am ayat 80. Dan juga surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib dan padanya tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dan tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab.
yang nyata, Lauhul Mahfud. Subhanallah. Allah tidak ada, semuanya tahu. Semua yang kita gerakan, semua Allah akan mengetahuinya, baik yang tampak dan tidak tampak. Al-Khabir artinya Maha memberitahu. Allah SWT menciptakan miliaran makhluk dan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, semua kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Al-Quran sebagai kalamullah memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang yang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat berikan gambarannya, informasinya. Diterangkan dalam surah Al-Mulk ayat ke-14. Artinya, apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus, Maha mengetahui. Surah Al-Mulk ayat ke-14. Jadi Allah tahu segala sesuatu yang ada di dunia secara detail, semua Allah akan ketahui. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah SWT Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara sangat pelan sekali. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 137, maka jika mereka telah beriman kepadanya, yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui apapun saja. Tidak ada yang terluput dari Allah. Al-Bashir artinya Maha melihat. Allah SWT Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surat Al-Isra ayat pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Apa perilakunya yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut? Sebagai cerminan dari pemahaman ini, kita dapat mewujudkan perilaku yang baik antara lain, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenaran, tekun dalam belajar pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan, teliti dalam belajar, mengerjakan soal dan yang lain-lain aktivitas sehari-hari, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat oleh orang tua dan ibu guru, menjadi pendengar yang baik, memiliki pandangan ke depan, visioner, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Itu ada sebagian cerminan dari pemahaman tentang kita beriman kepada Asmaul Husna. Sedikit saja, semoga keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.